Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syafi'il ummah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Malika Haji Ridwan Walidin, Al-Mukarram Malika Syubah, para asatidzah, para bapak, para hujjaj, dan tokoh masyarakat yang lainnya yang mungkin namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat berupa iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim yang mulia ini untuk menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Terlebih ilmu yang kita pelajari ini tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ngaku jadi umatnya Nabi, tapi kita nggak tahu Nabi itu siapa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk pengarang kitab dan juga untuk orang-orang yang berjasa di dalam pengembangan Majelis Ta'lim Al-Mu'asyarah ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari dari kitab Khulafatul Yakin bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga dan keturunan-keturunan kita, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan semoga karena kita mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah Nabi, kita nanti diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad dan di akhirat, sehingga kita bisa mendapat syafaatul uzma dan juga syafaatul khassah, dan pada akhirnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini awalul dari saya wala. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin terakhir pelajaran kita tentang lahirnya Nabi Muhammad dan siapa yang menyusui Nabi Muhammad. Sekarang pembahasan kita tentang wafatu ummihi wa adonatuhu, wafatnya ibunya Nabi Sayyidah Aminah, wa adonatuhu, dan siapa yang merawat Nabi setelah ibunya wafat. Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fisadisati min umrihi. Ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal ketika Nabi umurnya 6 tahun. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir, terus yang nyusuinya kan Suwaibatul Aslamiyah. Habis Suwaibatul Aslamiyah disusuin sama Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini berasal dari Bani Sa'ad, dari suku Wasil. Jadi emang adatnya orang Arab di zaman itu, kalau dia ngelahirin anak, anaknya itu langsung dioper ke bawadi atau dioper ke desa-desa, dioper ke dusun-dusun. Karena iklim Mekah saat itu gak cocok buat anak kecil. Jadi dikhawatirin anak-anaknya bakal cepat sakit. Nah, makanya orang-orang Arab waktu itu kalau dia punya anak kecil pasti langsung dioper ke desa dan disusuin sama
orang-orang desa itu. Nah terus orang-orang kota, kayak di kota Mekah, kalau Madinah waktu itu belum jadi kota, namanya masih Yasrib. Itu terkenalnya dia Kalilat Dahni sama Fathirul Azimah. Terkenalnya hafalannya itu kurang bagus dibandingin orang-orang yang ada di desa. Dan kalau ngerawat anak dari kecil, dia Fathirul Azimah, setengah-setengah ngerawatnya, kagak sepenuh hati gitu ngerawatnya. Karena apa? Karena orang-orang kota kayak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu disibukin sama banyak hal. Kayak misalkan kalau kebiasaannya orang-orang Quraisy dagangnya ke Syam atau enggak dagangnya ke Habasyah. Dagangnya juga di waktu-waktu tertentu, di musim-musim tertentu yang sebelumnya pasti harus nyiapin barang dagangan, harus nyiapin modal, harus nyiapin barang dagangan. Beli barang dagangannya kemana, nanti barang dagangannya dibawa kemana, dagangnya di mana, kendaraannya apa, kan pasti harus disiapin banget. Nah makanya orang-orang kota itu terkenalnya Fathirul Azimah. Dia kurang sepenuh hati dalam merawat anaknya, makanya anak-anaknya dititipin ke orang-orang yang ada di desa. Banyak kisah menarik tentang Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini namanya adalah Halimah As-Sa'diyah binti Abi Du'aib bin Abdullah. Dia dari Bani Sa'ad As-Sa'di Al-Bakri Al-Khawazini. Halimah As-Sa'diyah punya suami namanya Abu Kabsyah. Nah, Abu Kabsyah ini yang nantinya sama orang Quraisy dibilang bapaknya Nabi, karena orang Quraisy itu pernah bilang ada ibnu Abi Kabsyah yukallimu minas sama. Ini nih anaknya Abu Kabsyah yang berbicara tentang wahyu-wahyu yang turun dari langit. Jadi Halimah As-Sa'diyah punya suami namanya Abu Kabsyah. Nah Halimah As-Sa'diyah ini punya anak ada 3 orang. Yang pertama namanya Abdullah, terus yang kedua namanya Anisa, yang ketiga namanya Hudzafah atau Juzamah. Anaknya ada 3. Nah 3 anak ini yang nantinya jadi saudara sepersusuan Nabi, namanya saudara Rodho atau Rodoah. Kalau di dalam ilmu fikih, saudara sepersusuan nanti jadi mahram dan haram buat dinikahin karena udah jadi saudara. Nah terus dari kalangan Bani Quraisy yang disusuin sama Halimah Sa'diyah ini bukan cuma Nabi Muhammad doang, tapi ada Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah masih kecilnya juga disusuin sama Halimah As-Sa'diyah. Nah terus Sayyidina Hamzah juga disusuin sama Thuwaibatul Aslamiyah. Jadi Sayyidina Hamzah sama Nabi itu punya 2 jalur persusuan. Yang pertama ke Thuwaibatul Aslamiyah dan yang kedua ke Halimah As-Sa'diyah. Terus bukan cuma Nabi sama Sayyidina Hamzah, banyak juga orang-orang Quraisy yang naruh anaknya ke bawadi atau ke dusun-dusun buat disusuin sama orang dusun, sama orang desa. Ceritanya Halimah As-Sa'diyah ada cerita yang panjang dan juga ada juga cerita yang penting banget buat kita tahu. Jadi waktu itu di tempatnya Halimah As-Sa'diyah ini lagi ada kekeringan. Jadi desanya Halimah As-Sa'diyah itu lagi dilanda kekeringan. Nah, pas di tahun itu orang-orang yang ada di Bani Sa'ad itu kesusahan buat makan, karena kan dia nggak punya bahan makanan. Mau nanam apaan? Hujannya kagak, tanahnya pasir kering. Mau nanam apaan? Kagak ada yang ditanam. Jadi kalau nggak ada yang ditanam kan berarti kagak ada yang bisa dimakan. Nah akhirnya berangkatlah
orang-orang dari Bani Sa'ad berangkat ke kota Mekah buat nawarin jasa nyusuin anak. Berangkat itu termasuk di rombongan itu ada Halimah As-Sa'diyah dan suaminya Abu Kabsyah. Halimah As-Sa'diyah di perjalanannya itu bawa satu keledai sama satu onta yang umurnya 2 tahun. Tapi keledainya ini keledai sakit. Jadi rombongan Halimah As-Sa'diyah nyampe Mekah itu jadi rombongan yang paling akhir. Halimah As-Sa'diyah, Abu Kabsyah sama 2 anaknya ini jadi rombongan yang paling terakhir nyampe di kota Mekah. Iya gitu, dan namanya kendaraan sakit pasti nggak bisa kencang. Sama kalau kita naik mobil, radiatornya sakit, dikit-dikit tuh air radiator habis, kita harus berhenti ngisi air radiator. Terus di perjalanan itu Halimah As-Sa'diyah ini ngerasain kesengsaraan yang amat dahsyat. Karena apa? Karena di samping dia nggak punya bahan makanan yang cukup buat dia bawa sampai ke Mekah, kondisinya Halimah As-Sa'diyah itu juga kurus. Ini juga bikin dia bingung karena dia nawarin jasa susuan buat anak-anak yang ada di Mekah, sedangkan ASI-nya dia nggak keluar. ASI-nya nggak keluar, jadi berangkat berempat, Halimah As-Sa'diyah ASI-nya nggak keluar tuh pas di perjalanan. Anaknya 2 nangis mulu, kalau malam kagak bisa tidur, lapar pasti. Kendaraannya lambat, soalnya sakit. Terus pas Halimah As-Sa'diyah udah nyampe di Mekah, ternyata kagak kalah ngenes lagi sama ceritanya pas Halimah As-Sa'diyah di jalan. Nyampe di Mekah, ternyata anak-anak Mekah yang mau ditawarin jasa nyusuin itu udah pada habis anak-anaknya, udah pada diambil sama orang lain dari Bani Sa'ad. Cuma sisa 1 anak doang yang orang lain kagak mau ngelirik anak ini. Karena apa? Karena ini anak yatim, bapaknya kagak ada. Nah, orang dari desa ngambil anak buat disusuin, tujuannya kan biar dapat upah. Kalau dia ngambil anak yatim yang bapaknya kagak ada, yang mau ngebayar siapa entar? Yang mau ngasih buat jajannya, buat makannya selama di persusuan siapa? Kan kagak ada. Makanya nggak ada yang mau ngambil anak ini. 1 orang pun kagak ada. Siapa anak ini? Ya Nabi Muhammad. Karena kan Nabi Muhammad lahir udah dalam keadaan yatim, umur 2 bulan, jika di dalam kandungan orang tuanya meninggal. Akhirnya karena udah nggak ada anak lagi, tinggal satu-satunya dia doang, tuh anak yatim lagi, ditambah dengan kondisinya Halimah As-Sa'diyah yang lagi miskin waktu itu. Ya udah, tapi karena kebaikannya Halimah As-Sa'diyah, akhirnya diambil oleh tuan anak. Nabi Muhammad diambil sama Halimah As-Sa'diyah dari ibunya, dari Sayyidah Aminah.